Kita akan segera memulai perjalanan kita di Sakarya dalam 5 kali waktu sholat dalam sehari. Dengan panggilan azan dari Masjid Orhan, kami berada di pemberhentian pertama kami di Sakarya. Kami bersujud dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Usai sholat, mari kita simak informasi mengenai Masjid Orhan. Masjid yang terletak di pusat Sakarya dibangun oleh Karora Bey, rekan berperang dari Orhan Gazi. Masjid yang terbuat dari batu pahat ini memiliki denah segi 4. Masjid Orhan saat ini tidak sama dengan masjid pertama. Tahun 1316 sampai 1318 yang tertulis di menara menunjukkan tahun dibangunnya kembali oleh Abdul Hamid II. Masjid pertama yang diperkirakan dibangun pada tahun 1330-an, dibangun dengan teknik takik dan menggunakan atap pelana. Gaya atap dipertahankan dalam renovasi. Atap masjid yang tidak memiliki kubah ini dilapisi dengan keramik. Suatu ketika, ada seorang pria bernama Sakar Baba. Menurut rumor, seorang suci bernama Sakar Baba datang ke sini. Ketika dia melewati base kopru di Sungai Sakarya, mereka memintanya membayar upeti. Sakar Baba memberitahu mereka bahwa dia tidak punya uang, tetapi tidak ada yang peduli. Jadi dia meminta izin untuk lewat, tetapi mereka tidak mengizinkannya dan bahkan menghinanya. Sang kakek menunjuk ke desa Kirazka dan memulai berdoa. Sebelum dia menyelesaikan sholatnya, arah aliran sungai berubah dan mulai mengalir ke arah lain dari daratan. Lagi-lagi menurut rumor, sejak hari itu sungai yang mulai mengalir disebut Sungai Sakarya. Dan orang-orang percaya bahwa orang suci yang terbaring di makam di kaki bukit Erengkler adalah Sakar Baba. Setelah Sungai Merah dan Efrat, Sungai Sakarya adalah sungai terpanjang ketiga di Turki. Anak sungai sepanjang 824 km berasal dari dataran tinggi Bayat Afyon, dan yang lainnya dari Eskişehir, Cifteler. Anak sungai yang paling penting adalah Porsuk, Ankara, Sungai Kirmik, dan perairan Char. Kami bermaksud melihat jejak masa lalu di jembatan era Justinian.
Mari kita simak penjelasan singkat mengenai Jembatan Justinian. Jembatan Justinian adalah jembatan batu di atas Sungai Sakarya yang berasal dari zaman Romawi akhir. Bangunan ini dibangun oleh Kaisar Romawi Justinian antara tahun 527 dan 655 untuk memfasilitasi transportasi antara ibu kota Konstantinopel dan provinsi timur kekaisaran. Menurut sejarawan, 4 jembatan lagi dibangun di Sungai Sakarya. Namun, karena aliran sungai menghancurkan jembatan-jembatan ini, jembatan kelima dibangun oleh Justinian dan diberi nama Jembatan Kelima. Jembatan sepanjang 529 meter ini memiliki 8 lengkungan dan ditutupi dengan batu-batu besar yang halus. Sakarya adalah kota yang terkenal dengan air dan tempat rekreasinya. Kota ini penuh dengan keberkahan yang bisa menyegarkan jiwa seseorang. Tidak hanya bagi masyarakat Sakarya, kami juga berada di sini sambil mencari tempat peristirahatan. Sekarang kita sedang melihat kincir air kuno. Kincir air ini dibuat antara tahun 1581 sampai 1585 untuk memenuhi kebutuhan Adhikari. Tempat rekreasi yang terdapat di tepi sungai adalah salah satu tempat yang terlintas dalam pikiran ketika mengunjungi Sakarya. Taman hiburan dan kebun binatang di dalam area rekreasi di sini terkenal dengan angsanya. Kami mengumpulkan kenangan dan keindahan yang tak tertandingi selama 5 kali waktu sholat dalam sehari. Salah satu keindahan ini adalah hutan dataran banjir terbesar di Turki, di utara Sakarya, antara Karasu dan Kainarca. Kami berhenti sejenak dan melewati jalan-jalan yang masih bernuansa hijau. Lebar dataran banjir Acarlar sampai 1.250 meter dan panjangnya 7,5 km. Dengan keputusan Dewan Perlindungan Warisan Budaya dan Alam yang dibuat pada tahun 1998, ekosistem hutan dataran banjir yang langka dimasukkan dalam daftar tempat yang dilindungi, yakni sebagai kawasan lindung alami tingkat 1. Beberapa spesies tumbuhan dan hewan endemik hidup di danau. Secara khusus, ini adalah daerah musim dingin bagi burung-burung yang bermigrasi. Di kawasan hutan, pohon as, alder, beech, dan elm biasa ditemukan. Perdagangan lodon lili yang digunakan dalam pengobatan polio dilakukan oleh penduduk desa Kainarca. Ada ikan lele, kecoa, dan ikan mas di dataran banjir. Juga kelinci, musang, elang, dan tupai di sekitar area tersebut. Bunga violet air hanya ditemukan di Danau Acarlar sebagai spesies endemik di negara kami. Kami memiliki banyak warna hijau untuk gambar kami. Sekarang kami membutuhkan warna biru. Distrik Karasu Sakarya tidak hanya menarik kami,
tetapi juga tamu kami yang datang dari luar negeri.